Tes. Oke. Aku share screen ya. Izin share screen, Min. Eh, oke. Sebelumnya, salam aku buka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman Menti yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir buat kelas fisika malam ini. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, kali ini kita mau membahas tentang hidrostatika. Sebenarnya materi ini, eh, oh ya, sebenarnya aku izin off cam ya, biar biar apa? Biar internetku nggak lemot. Nanti takutnya putus-putus kalau aku on cam. Sebenarnya materi ini di UTBK nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu krusial karena dibandingkan materi-materi lain, ini variasi soalnya itu nggak terlalu kompleks gitu loh. Jadi nanti di akhir kita juga akan bahas beberapa soal-soal dari standar soal SBM asli sama satu soal ujian mandiri. Ya nanti setelah pertemuan ini juga ada post test ya, kayak kelas-kelas lainnya yang itu juga aku ambil dari beberapa soal-soal standar kuliah. Oke, lanjut dulu. Hmm. Oke, sebelum masuk materi, mungkin aku mau mengenalkan diri dulu. Sebelumnya, eh, semuanya namaku Satria Hadi Wisesa. Sekarang aku adalah mahasiswa baru di Teknik Kimia UGM angkatan 2021. Nah, itu di bawah aku udah nyertain kontakku ya, kontak lain. Misal kalian mau nanya-nanya kayak seputar Kak jurusan Tekim itu ngapain aja, itu belajarnya kimia aja nggak ya? Aku sukanya kimia, kalau masuk Tekim cocok nggak Kak? Terus misal mau nanya-nanya seputar SNM, UTBK-an atau dan semacamnya, kalian boleh banget kontak aku. Oke, cukup. Lanjut masuk ke materi. Nah, apa aja sih yang kita mau pelajari di sini? Itu adalah fluida statik. Jadi sebelum kita masuk ke inti-inti materinya, mungkin aku mau review sedikit tentang apa sih fluida itu. Jadi fluida itu hakikatnya adalah sesuatu yang dapat mengalir. Jadi kalau misal kalian di sekolah dulu diajari fluida itu kayak cairan. Oh ya, antara benar dan nggak benar. Nggak 100% benar karena nggak yang bisa mengalir itu nggak cuma cairan. Misal apa kayak kecap ya, kalian tumpahin itu kan mengalir, air mengalir, dan itu termasuk fluida yang golongan dari cairan. Tapi juga ada fluida yang bukan dari cairan, contohnya gas, uap, embun, dan semacamnya. Tapi kita akan mengkhususkan di fluida yang cairan ini karena apa namanya, karakteristik kalau fase bendanya itu bukan cairan, itu akan berbeda kayak hukum-hukum fisika dan kimianya. Jadi eh, ini beda bahasan lah, kita masuk bab lain. Oke, jadi sini kita akan pelajari pertama itu konsep tekanan ya. Tekanan itu apa aja tekanan, terus nanti dari tekanan dasar-dasar tekanan, kayak kita juga akan membahas tentang tekanan hidrostatik. Ya, lalu setelah kita tahu tekanan hidrostatik, kita juga akan belajar tentang hukum Archimedes. Mungkin kalian sudah familiar semua di sini. Dan terakhir kita akan coba latihan soal. Ya, sebelumnya, pertama-tama tentang konsep tekanan. Ya. Di sini ada dua balok. Asumsikan balok ini itu terbuat dari material yang sama, katakanlah balok logam. Ya. Nah, kedua kotak di bawah ini massa dan volumenya sama, namun dengan dimensi yang berbeda. Dimensi ini maksudnya apa? Yang kita apa akan kita mention di sini itu ini loh, luas yang menempel di kayak tatakannya ini. Misal ini ada meja ya. Nah, luas yang
alasnya ini loh. Nah, dengan massa yang sama, kalau dia itu apa namanya alasnya itu semakin luas, dia itu akan memberikan tekanan yang lebih kecil dibandingkan dengan massa yang sama tapi luas alasnya itu kecil. Ya, kalau kalian bingung mungkin langsung ke kalimat aja ya. Tekanan itu adalah gaya yang diberikan benda persatuan luas permukaan bidang yang disentuhnya. Nah, kenapa gaya? Ini kan di sekolah mungkin udah kalian udah familiar sama rumus yang ini ya, P sama dengan F per A. Terus kenapa kok aku analogikan dengan balok ini? Nah, balok yang bermassa, suatu benda yang bermassa, dan dia misalkan dia ini kondisinya di bumi ya, dia akan tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, ini ada W, gaya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gayanya ini ke bawah. Nah, semakin besar luas penampangnya, A ini semakin banyak. Nah, itu tekanannya akan semakin kecil. Ini panah-panahnya itu semakin menyebar. Sedangkan kalau dia itu apa luas alasnya itu kecil, dia itu akan terfokus di satu titik, otomatis tekanannya makin besar. Itu kalau tekanan yang modelan apa namanya ya tekanan hanya ke bawah. Nanti kalau kayak tekanan gas sebenarnya mirip juga analoginya, tapi akan kita bahas nanti. Ya, menurut Eva ini clear lah ya, atau ada yang mau ditanyain dulu di slide ini? Monggo silakan on mic ya, ya on mic aja. Oke, kalau nggak ada mungkin aku bisa lanjut ya. Jadi kalian bisa nanya-nanya lagi di akhir. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan, terutama di di fluid statik atau di bab gas. Itu kan kita banyak bermain-main sama tekanan. Ya. Jadi ini seperti yang kalian lihat, tekanan yang lazim dipakai itu biasanya Pascal. 1 Pascal itu sama kayak 1 Newton per meter kuadrat. Itu kayak kalau masih satuan biasanya, satuan yang berdasarkan dimensi. Tadi kan kita tahu kalau P tekanan sama dengan F per A. F itu kan satuannya Newton, gaya ya, per A, luas penampang. Satuan dasarnya kan meter kuadrat. Nah, itu disederhanakan jadi 1 Pascal. Nah, terus ada lagi tekanan yang lazim, 1 ATM atau 1 atmosfer itu sama kayak 101.000 dan seterusnya itu Pascal, sama dengan 1,01325 bar. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau 1 bar itu berarti 10.000 Pascal. Itu kan 1,01, yang atasnya itu 101.000. Nah, terus ada 14,7 SI, 760 Tor, 76 CMHG. Nah, yang paling bawah ini mungkin kalian juga familiar. CMHG itu apa? CMHG itu sentimeter Hg. Hg itu rumus kimia dari merkuri. Nah, kenapa dibuat filosofi ini dibuat jadi satuan tekanan gitu. Nah, ternyata dulu aku waktu SMA juga nggak tahu itu kenapa kok tiba-tiba ada 76 cmg. Ternyata itu adalah tekanan yang sama dengan tekanan cairan di bawah cairan merkuri. Misal ini ada cairan merkuri ya, setinggi 76 cm. Tekanan di paling bawahnya itu setara dengan 1 ATM. Nah, itu nanti bisa lah pakai ngitungnya pakai rumus tekanan hidrostatis yang bakal mau kita bahas lagi selanjutnya. Oke, mungkin cukup ya untuk dikonversi satuan. Nah, ini ada latihan soal untuk ya review tentang konsep tekanan ini. Sebuah balok dengan alas persegi. Ya, jadi balok
alasnya persegi, alasnya kotak gitu. Punya panjang sisi alas 12 cm, tingginya 10 cm. Nah, kalau ditaruh di tatakan yang datar, misalkan meja gitu. Balok tersebut terbuat dari logam dengan massa jenisnya 5 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tekanan yang dirasakan oleh tatakannya adalah yang dirasain oleh meja tempat buat naruhnya itu berapa. Ini soal tentang tekanan dasar. Kita masukkan ke rumus P sama dengan F per A. F ini tadi karena dia sebuah benda yang punya massa. Ini kalau kalian apa ya namanya, kayak camkan gitulah, kayak di fisika misalnya ada suatu benda yang bermassa, dia itu pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat itu langsung masukin ke M kali G per A. Makanya itu luas menampang. Nah, massa itu kan rho per volume ya. Dari untuk rho sama dengan massa per volume, berarti kalau dibalik jadi massa sama dengan rho kali volume. Terus G-nya itu segitu. Karena ini berupa sentimeter semua, kita G-nya kita rubah ke cm per second kuadrat. Nyamain satuan ya. Jangan lupa satuan. Fisika itu satuan penting banget soalnya. Nah, itu M-nya kita pecah ya. Ini kan M, terus jadi rho kali V. Ya. M sama dengan rho kali V. Rho kali V kali G per A. Nah, kita masukin angka-angkanya. Karena satuannya udah sama semua, sentimeter semua. Masukin aja langsung 5 kali volumenya, dimensinya 12 kali 12 ya. Karena alasnya persegi 12. Ini salah ya. Sebenarnya ini 12 ya, salah. Ini 12. Ya. Ini 12, ini 10 habis dicoret. Terus ini coret. Nah, 5 kali 12 itu 60. Terus 60 kali 100 60.000. Ya, itu hasilnya. Oh, sih. Ini salah. Gini. Ya Allah, nggak tidak. Ini kan 12 sebenarnya. Ini 12. Nah, ganti tinta aja deh. Nah, ini 10 kita bisa coret. Ini nolnya kita coret. 12 kali 12 itu 144. Ya, ini 12 kali 12 itu 144 ya. 144 00 14.400 dikali 5 berarti hasilnya 144.000 bagi 2, hasilnya 72.000 Newton per meter kuadrat. Nah, ini salah sesat ini. Nah, yang ditanyakan dalam kilopascal. Nah, kita tahu tadi bahwa 1 pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Berarti kalau kilopascal itu berarti kan 1000 kan ya. Nah, ini berarti tinggal nolnya yang 3 ini hilang. Langsung aja 72 kilopascal. Gampang ya. Nah, kita masuk ke hasil selanjutnya. Oh ya guys, kalau misalnya kalian ngechat, mending langsung on mic aja ya. Soalnya aku susah baca chat ini ya. Sama nulis juga soalnya. Jadi susah baginya. Jadi kalau kalian atau ada nanya atau ngasih saran, langsung kalian on mic aja, oke? Nah, oke, aku lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Jadi follow up-nya dari yang konsep tekanan dasar ini. Kita boleh masuk ke yang fluida-fluida. Nah, ini ada suatu anggaplah ini kayak akuarium ya. Akuarium diisi ikan. Ikan ini
jaraknya itu setinggi dari permukaan air. Nah, ikan ini akan merasakan tekanan, jadi ikan ini kayak ditekan gitu rasanya. Atau mungkin kalau kalian pernah kayak dengar berita seorang penyelam itu kayak tiba-tiba di kedalaman sekian meter dia tiba-tiba meninggal. Ya itu salah satu penyebabnya juga disebabkan karena perbedaan tekanan hidrostatik yang terlalu tinggi. Jadi misal awalnya dia itu di dalam tempat yang tekanan hidrostatisnya rendah, terus dia keluar di tempat itu, dia ada perubahan tekanan hidrostatik terutama. Akhirnya dia kayak akan tersedot. Bisa ya, aku lanjutin dulu gambarnya. Nah, ketika pada dilubangi, set, nah, itu tekanan ini akan melepas ke segala arah gitu loh. Kalau dia ada lubang, dia akan masuk ke sini. Nah, sama kayak kasus penyelam tadi itu. Dia awalnya itu tekanan gini, terus ada lubang kecil, dia itu bahkan tersedot keluar. Nah, ini yang sering menelan korban, terutama kayak kasus-kasus penyelam, apalagi yang kayak ya yang kerjanya di bawah air gitu. Persamaan tekanan hidrostatis itu kayak gini, P sama-sama P, karena ya dia juga tekanan. P sama dengan rho. Rho itu massa jenis fluida ya, bukan massa jenis benda. Jadi kayak misal di soal-soal itu biasanya diketahui benda dicelupkan ke dalam air ya. Benda itu rho-nya segini. Nah, terus ditanya tekanan hidrostatis. Nah, itu rho benda itu cuma pengecoh. Dia itu nggak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Jadi kalau kita lihat rumusnya rho kali G kali H, dia itu yang mempengaruhi cuma jarak titik bendanya itu dari permukaan fluidanya sama massa jenis fluidanya, udah itu aja. Kalau G kan pasti 10 ya, kalau nggak 10 ya 9,8, jadi gitu aja. Selain itu nggak pengaruh ya sama tekanan hidrostatis. Nah, misalkan kasus wadah terbuka, tekanan totalnya adalah rho GH kali rho atmosfer. Nah, karena dia itu terbuka ke udara, dia itu juga merasakan tekanan udara. Kecuali kalau dia itu masuk ke dalam botol gitu. Jadi misal tadi ikan yang di slide sebelumnya tadi masuk ke dalam botol, ya dia tekanannya cuma rho GH doang. Jadi kalau itu ada wadah terbuka, terekspos sama udara gitu ya, udara bisa masuk bebas. Terus ada benda di sini. Nah, tekanan di sini itu totalnya ya rho GH sama tekanan udara, udara. Nah, gitu. Nah, rangkumannya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan zat cair. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu yang ngasih tekanannya itu zat cairnya ya, ke segala arah akibat gravitasi. Tekanan hidrostatis hanya dipengaruhi oleh massa jenis fluida. Massa jenis fluida ya, bukan massa jenis benda. Perjalanan gravitasi dan kedalaman titik ukur. Oke, langsung kita ke latihan lagi. Seorang teknisi disuruh atasannya memperbaiki kabel jaringan Indohime, bukan Indihome ya, yang putus di bawah kedalaman 200 meter air danau. Baju selamnya yang bermassa 16 kg didesain dapat menahan tekanan di bawah air hingga 18 atm. Tekanan melebihi itu akan membuat bajunya sobek. Jika pada jenis air danau itu sekian, bagaimana kondisi baju selamnya saat di kedalaman tersebut? Saat kedalaman 200 meter. Ya. Jadi kita kayak menceritakan kasus sederhana gitu. Kayak misal penyelam ini pakai baju yang bisa kekuatannya sampai 18 atm ya. Itu kalau dia nyelam kedalaman 200 meter dengan fluida yang tekanannya 900 yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik itu kondisi bajunya itu gimana? Kira-kira kalau di bahasa sederhana gitu. Kita lihat kembali karena dia di danau. Danau itu kan sesuatu yang terbuka, tempat yang terbuka. Mana ada danau ada ditutupi kan? Gitu. Berarti tekanan total yang dirasain itu ya, tekanan hidrostatis dari danau itu sendiri sama tekanan udara PATM. Masukin langsung
karena udah sama meter semua ya satuannya. Jadi langsung ketemu 900 kali 200 kali 10. Kita ketemu P-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 6. Berarti 1,8 juta Newton per meter kuadrat. Lalu kita konversikan ke konversi satuan, 1,8 juta Pascal itu kalau ke ATM sekitar 17,8. Dan tekanan udara standar kan 1 ATM. Berarti P totalnya 18,8 ATM. Sedangkan tadi di soal diketahui tekanan di bawah, tekanan di atas ini itu akan membuat bajunya sobek. Berarti kesimpulannya ya baju selamnya sobek. Ada yang mau ditanyain? Sampai sekarang mungkin masih sederhana lah ya. Mau nanya? Kayaknya belum ada sih. Oh. Oke, belum ada ya. Yang lain mungkin aku anggap sama juga ya. Udah clear untuk bahasan hidrostatis ini. Nah, selanjutnya yang topik selanjutnya ini yang kiranya di UTBK paling sering dijadiin soal. Nah, itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes sering disebut kayak apung. Kalau bahasa sederhananya itu kayak apung. Itu gaya yang diberikan oleh zat cair kepada benda yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Maksudnya itu gimana sih? Nah, jadi gini, misal ini ada kotak ya, kotak ngambang di air. Kalau ngambang itu logikanya dia masa jenis kotak ini PK ya, rho K sama rho fluida. Nah, rho K ini kurang dari rho fluida kan logikanya. Dia kayak apa ya istilahnya kopong gitu. Jadi karena kopong dia bisa ngambang. Terus kamu tanya loh, Pak, itu kapal pesiar yang beratnya ratusan ton, dia terbuat dari baja, beratnya ribuan ton, segitu besarnya, terus dikasih muatan kok bisa ngambang nggak? Nah, itu nggak bisa dijelasin cuma dengan hukum Archimedes. Dia itu ada perhitungannya sendiri. Makanya kalau kalian kepo dengan gimana kapal dengan berat ribuan ton itu bisa ngambang, kalian masuk di teknik perkapalan. Tuh. Oke, lanjut balik ke materi. Nah, jadi berat dari benda ini itu disokong kayak dibalikin ke permukaan oleh fluidanya itu cuma segini loh. Jadi fluida yang dipindahkan itu cuma sekitar separuhnya dari kotak ini, dan dia itu cukup untuk membuat kotak ini mengapung. Ya, bahasa sederhananya itu gitu. Kalau kalian bingung sama teori yang di atas ya. Jadi kotak ini kan besar sebenarnya. Terus dia yang kecelup air itu cuma sekitar separuhnya. Dan separuhnya ini itu kan volume yang tercelup air otomatis sama kayak volume air yang dipindahkan sama celupannya kotak itu tadi. Nah, air yang dipindahkan itu cukup untuk membuat seluruh kotak ini itu mengapung. That's why kotak ini tuh nggak melayang. Kalau melayang itu semuanya masuk ke air ya, atau tenggelam sampai ke dasar. Gitu. Oke, langsung ya. Nggak usah terlalu banyak favifu. Kita lanjut. Samaan hukum Archimedes. Jadi apa namanya? Ini satuannya Newton ya, karena dia gaya apung. Fa sama dengan rho V kali G. Kembali lagi jangan salah, rho di sini itu massa jenis fluida, bukan massa jenis benda. Terus V itu volume yang dipindahkan. Volume yang dipindahkan itu sama kayak yang warna ungu yang di slide sebelumnya tadi. Terus G percepatan gravitasi. G nggak ada masalah ya. Nah, ini tuh orang yang nemuin hukum ini tuh, hukum Archimedes. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin kalian bisa ingat-ingat ya. Gaya apung itu hanya dipengaruhi 3 faktor di atas. Massa jenis benda, tidak yang tercelup, tidak mempengaruhi besar gaya apung. Jadi hati-hati sama jebakan yang biasanya di soal. Nah, dan gaya apung itu
gaya itu kan besaran vektor, dia punya arah. Ya, setiap yang gaya dia pasti punya arah. Gaya apung itu sifatnya menuju permukaan cairan dan bertolak belakang dengan gaya berat dan tercelup. Nah, jadi kalau kita kembaliin lagi ke kasus yang tadi ya, misal ini ada fluida, ini ada benda mengapung. Benda itu punya massa kan, punya massa. Otomatis dia akan punya gaya berat W. Nah, kalau menurut hukum Archimedes tadi, dia itu sifatnya itu gaya apung menujunya permukaan cairan, dia akan menolak W ini. Nah, FA-nya ke atas. Nah, berhubung FA itu lebih besar dari W, dia mengapung. Kalau misal FA itu sama dengan W, dia itu posisi setimbang, misalnya kayak gini. Jadi dia nggak ada yang bendanya ini nggak sama sekali nggak ada yang mencungul di permukaan cairan, tapi dia juga nggak tenggelam, dia melayang, disebut melayang. Ketika besar kayak Archimedes sama dengan gaya berat. Intinya tuh kayak ya sama kayak gaya-gaya yang di biasanya tuh di hukum Newton yang biasanya sama dengan nol, sama dengan MA, terus itulah hukum Newton 1, hukum Newton 2. Ya, lanjut. Ngambang, melayang, dan tenggelam. Apa sih? Jadi kalau mengambang, sesuatu yang mengambang itu ketika roh benda kurang dari roh fluida, kayak yang aku ngomongin tadi sebelumnya. Kalau melayang itu roh benda sama dengan roh fluidanya, dan ketika tenggelam, roh benda sama dengan roh fluida. Ya ini berlaku cuma kalau di benda-benda yang misalnya kayak benda sederhana ya, kayak misal sebuah balok padat, terus sebuah bola dimasukkan gitu. Jadi kalau benda-benda yang kompleks itu mungkin bisa aja dia melanggar hukum Archimedes ini. Dan kalau benda-benda kompleks, aku pikir nggak mungkin lah masuk di soal-soal UTBK, soal-soal persiapan kuliah nggak mungkin. Nah, akhirnya ada yang soal untuk Archimedes ini. Saat Perang Dunia II, banyak ranjau ditemukan di pesisir pantai Eropa. Nah, ini kayak biasanya soal-soal TBK atau soal mandiri kadang itu kayak dikasih apa ya, prolog dulu pembawa soal. Jadi kalian itu dibawa ke suatu kasus yang dibuat nyata. Jadi kan kalau misal diketahui benda bermassa X, terus dalam kedalaman ini banyak ditanya tekan hidrostatis kan itu gampang sih, nggak perlu mikir, tinggal masuk rumus. Nah, soal-soal persiapan kuliah atau soal-soal kuliah asli itu nggak mungkin ada yang kayak gitu. At least dia tuh bakal kayak buat kalian itu harus menganalisis, harus berpikir ini tuh diapain gitu. Jadi kalau makanya aku juga sering ngomong ke teman-temanku, kalau udah mau kuliah atau udah kuliah itu kalau cuma ngafal rumus pasti nggak bakal lah selamat, pasti harus ngembangin skill analisis kita. Oke lah, perancang bomnya ini ingin memasang ranjau di perairan laut dengan bentuk bomnya itu kayak tong kayu kosong gitu, tong kayu dengan volume 20 liter dan diisi dengan bubuk mesiu. Ya, tong kayunya itu rho-nya kan 0,8 ya. 0,8 sedangkan rho airnya segini. Berarti defaultnya itu kondisi dasarnya dia bakal ngapung kan. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, dia ngapung. Terus dia itu diisi sama bubuk mesiu. Diisi sama kayak bahan peledaknya gitu loh. Otomatis dia kan tong ini makin berat. Dengan volume yang sama, dia itu makin berat. Diisi dengan bubuk mesiu, berapa massa bubuk mesiu maksimum dapat dimasukkan dalam tong kayu agar ranjau masih mengapung. Nah, berarti dia tepat sebelum akan melayang gini kan. Ya, ketika titik atasnya tong ini, dia udah di ambang permukaan air sebelum dia benar-benar tercelup. Oke, kira-kira begitu analisisnya ya. Oke, aduh tutupan. Jadi agar dapat tetap mengapung, maka daya berat totalnya harus kurang dari daya apung fluida.
Ya, seperti yang aku bilang tadi, di misalnya ada tong di air, nah gaya yang menyebabkan dia ke bawah itu harus lebih kecil dari gaya yang menyebabkan dia ke atas. Dalam hal ini gaya yang menyebabkan dia ke atas itu ya kayak aku, FA. Sedangkan yang ke bawah itu gaya berat. Nah, gaya berat ini terbagi lagi jadi dua. Gaya berat dari tong itu sendiri, WT ya misalnya, sama gaya berat yang sama isian tongnya itu, WMCU. Kayak gitu. Dengan begitu persamaan matematisnya itu bisa ditulis W tong plus W MCU itu harus kurang dari FA. Nah, kayak gini ya kalau dijabarkan. Nah, itu mungkin persamaan apa kayak masukin angka-angkanya kalian bisa coba sendiri nih. Tinggal masukin data-data yang udah ada di sini. V itu ya ini 20 liter. Karena dia udah 20 liter, udah hampir tercelup kan berarti volumenya volume fluida yang dipindahkan. Menurut Archimedes tadi kan kalau dia udah di ambang permukaan air, dia itu udah setara dengan volume tong itu sendiri kan. Nah, jadi V-nya ini masukin 20. G-nya karena ruas kanan sama kiri ada, kita bisa coret. Nah, massa, jangan lupa tadi kalau ada massa tapi kita nggak diketahui di sini, tapi kita punya rho sama V. Nah, jangan takut, massa ini bisa dipecah jadi rho kali V. Nah, tinggal masukin aja gitu. Nanti kita bisa tahu massa mesinnya berapa. Oke, ya sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk soal ini atau untuk sebelum-sebelumnya mungkin? Aman, Kak. Belum. Oke, belum ada ya. Nah, ini sebenarnya ada materi tambahan lagi. Tapi kalau yang tipe soal ini, aku pikir nggak nggak masuk, kayak nggak dimasukin lah di UTBK. Adanya di kayak kalau di udah standar kuliah biasanya baru ada. Hukum utama hidrostatika itu biasanya di penerapan manometer, pipa U, bejana berhubungan. Di sekolah mungkin juga diajarin ya kayak pipa U terus nyambung ke hukum Boyle. Nah, jadi titik fokusnya hukum utama hidrostatikanya apa sih? Jadi semua titik yang terletak pada fluid yang sama, fluid jenis cairan yang sama, pada bidang yang datar akan memiliki tekanan yang sama. Aku singgung dikit. Jadi misalnya ini kan ada katakanlah yang biru muda ini cairan A, terus yang lebih pekat ini cairan B. Nah, secara sekilas kita bisa tahu karena B ini di sini dan dia bisa mendorong cairan A ke bawah sehingga yang di sisi kanan itu terangkat, otomatis kita bisa mengira-ngira bahwa tekanan apa namanya, rho-nya B itu besar gitu loh, kayak padat, sesuatu yang padat dia itu bisa mendorong sesuatu yang lebih ringan. Nah, terus misal kita disuruh nyari berapa sih tekanan udara di sini, kan ini yang di sini kan sistem tertutup ya, sedangkan di sini tekanan apa sistem yang terbuka, dia ada udara luar, ada tekanan udara PATM. Nah, jadi kalau misal kita suruh nyari tekanan udara, kita harus cari di mana sih posisi yang paling menguntungkan buat kita. Nah, kita manfaatkan hukum utama hidrostatika ini. Kita ambil titik ini merah. Nah, kita samakan ketinggiannya sama yang kanan. Anggaplah ini ketinggiannya sama ya. Jadi di sini kita bisa pakai tekanan apa? Rumus tekanan hidrostatik tadi. Misalkan di ini titik M, di sini titik N. Nah, titik M ini dipengaruhi apa tekanannya? Titik M ini karena dia ini ada cairan, otomatis ada tekanan hidrostatis ya, hidrostatis. Dan karena ini tempat yang terbuka, dia dimasukin udara bebas,
berarti ini juga ada tekanan udara, PATM. Nah, sedangkan yang B itu dipengaruhi sama tekanan hidrostatisnya cairan B sama tekanan udara. Nah, kita bisa tahu tekanan udaranya berapa. Kalau ketinggiannya cairan B-nya diketahui, rho-nya cairan B diketahui, rho cairan A diketahui. Nah, itu ini kalau udah jadi soal asli lah. Ini kan aku cuma ngasih review aja tentang buku mutawan fisika. Nah, menurutku nggak terlalu ambil pusing lah kalau buat UTBK karena hampir hampir nggak mungkin dimasukin di UTBK. Oh, ini udah coret-coretannya. Oke, ini ada latihan soal. Aku ambil langsung dari soal SBMPTN asli. Ya. Jadi soalnya sebuah balok plastik homogen mengapung di suatu bejana air. 1/5 bagian balok berada di atas permukaan air. Jika volume balok itu V dan massa air sebanyak V tersebut adalah 12 gram, maka massa balok adalah, nah, aku gambar ulang aja. Jadi kan kita ada yang mengapung itu langsung kita sambungkan ke konsep Archimedes. Jadi katakanlah di sini tuh ada air, ya, air yang tenang. Terus ada benda plastik. Dia bilang kalau yang mengapung itu 1/5 bagiannya. Berarti 4/5 bagiannya itu dia itu 4/5 bagian volumenya dia itu adalah volume air yang dipindahkan. Apa bahasanya itu emang agak belibet, tapi kalau kalian udah paham, udah nangkep maksudnya itu ternyata oh gini ternyata. Ya, gitu. Jadi intinya 4/5 bagian dipindahkan itu sama kayak volume cairan yang dipindahkan tadi. Ya kayak gini lah. Kalau ini dipindah ke sini tuh jadi kayak gini. Volume balok V dan massa air sebanyak V tersebut adalah 12 gram. Ya, maka massa balok adalah oke. Okay. Jadi kan kalau kita sambungkan ke Archimedes ya, kayak berat dari total balok ini itu kan W. Jadi kan ke bawah ini total semua balok ini kan W. Dia punya gaya berat. Nah, itu tuh setara dengan gaya apungnya. Setara dengan gaya apungnya yang dipindahkan. Cairan yang dipindahkan itu cuma 4/5-nya. 4/5 FA. Ini loh. Dia yang apa cairan yang apa namanya kayak benda yang istilahnya ngambil space dari air itu cuma 4/5-nya. 4/5 dari volume benda itu sendiri. Nah, kita oprek rumusnya MG sama dengan 4/5 rho air kali V. Langsung aja ya, massa air dia. Massa airnya itu 12 kali G. Ini G itu maksudnya percepatan gravitasi, bukan gram ya. Nah, di sini ada G juga, kita bisa coret. Nah, langsung ketemu M. M ini apa? M itu massa balok. Berarti massa balok itu 4/5-nya massa air. Sama dengan berapa? 9,6 gram. Nah, gitu aja. Gampang. Itu kalau misal aku nggak pakai ngomong deh. Ini kan aku tadi gara-gara pakai ngomong jadi lama. Misal kalau kalian ngerjain soal aslinya dan kalian tahu konsep ini, nggak sampai 30 detik itu. Udah kalian bisa nyimpen waktu buat soal-soal yang kiranya bakal lebih panjang. Contohnya kayak misal soal apa yang panjang ya? Soal torsi itu. Soal torsi biasanya panjang. Kayak setimbangan benda tegar. Soal-soal yang gampang itu jangan jangan dibuat buang-buang waktu. Kalian bisa setting time buat soal ini. Nah, pasti bingung di bagian W yang setara dengan 4/5 FA, Kak. Gimana yang jelasin yang lebih sederhananya ya?
gimana ya jelasin yang sederhana. Eh, Gini deh, kalau kalau masih bingung dengan konsep yang mentah ya, aku coba senggol dengan cara yang lebih, cara istilahnya ngecit, cara ngecit yang sebenarnya kalau sering-sering dipraktekin juga nggak baik, tapi kalau kepepet ya pakai aja gitu. Nah, kita tahu tadi kan yang mengapung itu seperlima bagiannya ya, 4/5-nya, 4/5 bagian balok itu kecelup. Nah, sekarang logikanya gini, kalau benda itu kecelup semua tapi dia nggak tenggelam, otomatis row benda itu sama dengan row fluida ya. Nah, kalau yang kecelup itu setengahnya lagi mengapung, berarti row benda itu setengahnya row fluida gitu, kayak ada polanya gitu loh. Itu juga penjabaran dari rumus hukum Archimedes. Nah, kalau disambungin ke soal ini, yang kecelup itu kan 4/5 bagian. Nah, berarti row-nya plastik homogen itu berarti 4/5-nya row cairan. Dalam hal ini cairannya itu air. Nah, kita tahu row-nya air itu 1 kan. Berarti 4/5-nya 1 itu kan 0,8. Nah, kamu deh. Berarti row-nya plastik itu 0,8 dan massa air sebanyak V tersebut adalah 12 gram. Berarti massa apa namanya? Massa dari baloknya itu 4/5-nya 12 gram. Nah, jatuhnya sama aja, ketemu 9,6. Itu. Itu misal kalau ada soal lain ya, soal serupa gitu. Misal suatu balok es, suatu gunung es, itu seper 10 bagiannya, seper 10 bagiannya eh, muncul di permukaan. Jika ro, terus ditanya, misal berapa ro es jika ro air di tempat es pengambang itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kalian bisa langsung connect bahwa kalau yang muncul di permukaan itu cuma 1/10 bagian, dan berarti otomatis yang di dalam permukaan itu sisanya ya 9/10. Berarti ro S-nya itu 9/10-nya ro air gitu. Nah, kalau gitu lebih mudah dipahami nggak? Oke, oke. Ini aku lanjut ke soal selanjutnya. Wah, Imam UI. Waduh, ini kok udah ada gambarnya juga ya. Salah EPT. Ini soal Imam UI. Dan ini bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau kalian bisa kayak dapat gambaran soalnya, dan kalian nggak perlu ngomong kayak aku sekarang. Jadi ada sebuah benda berbentuk silinder bermassa M, ada benda bermassa. Otomatis dia punya gaya berat. Memiliki massa jenis rho. Dia massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Otomatis dia akan mengambang. Itu konsep-konsep itu harus kayak langsung cet 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 gitu biar menghemat waktu lah. Udah dimasukkan dalam silinder berisi air. Jadi ibaratnya silinder pertama itu plastik ya, plastik terus dimasukin ke ember berisi air, otomatis plastiknya tadi ngambang. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda, ya maksudnya tidak ada air yang tumpah itu anggaplah kayak embernya tadi nggak diisi sampai penuh gitu. Jadi cuma ketinggiannya itu bertambah, ketinggian permukaan airnya bertambah, tapi dia nggak sampai tumpah. Ya mungkin karena embernya nggak diisi sampai penuh kan. Jika luas alas bendanya itu A, dan massa jenis air adalah rho 0. Nah, ditanya tinggi bagian benda yang terendam air adalah. Nah, kalau kita perhatiin dari gambar yang udah ada ini ya, ini ada ember. Anggaplah, ini misalkan ember.
Jangan ember terus dicelupin benda. Dicelupin benda sampai yang tercelup ini ketinggiannya H. Ini H. Nah, ini karena aku gambarnya 2 dimensi. Aku anggaplah jarak dari sini sampai ke sini itu luas. Jadi kan ya susah lah gambar 3 dimensi ya. Jadi anggaplah ini tuh luas penampang ya, bukan lebar, luas penampang. Nah, karena dia itu nggak 100% tenggelam, kita bisa nyari apa namanya, berapa gaya apu yang diberikan, dan itu besarnya sama dengan berat dari total benda tersebut. Jadi gaya apu yang diberikan sama air itu kan setara dengan volume benda yang tercelup, seperti hukum Archimedes tadi. Berarti kan sebanyak yang aku arsir ini kan, iya kan? Kan totalnya itu kan segini bendanya, tapi yang tercelup cuma ini. Nah, kayak apungnya yang diberikan fluida itu ya cuma segini. Itu setara dengan apa? Setara dengan berat bendanya, setara dengan mg. Nah, kalau kita buat jadi persamaan, aku tulis ulang aja ya. Mg sama dengan apa, rumus Archimedes tadi, rho GV. Rho fluida itu rho 0 G. Nah, kita kan nggak ada V, tapi kita tahu kalau volume benda yang tercelup ini adalah luas penampangnya A, yang menyampingi A dikali H. Kita nggak tahu H, dan kita akan mencari H-nya ini berapa. Berarti rho 0 kali G kali A kali H. Dengan A kali H ini kayak pecahannya dari volume ya. Kan bisa dipecah ya. Volume itu dimensinya kan meter pangkat 3. Nah, kalau A itu kan meter kuadrat, H itu kan meter. Nah, dimensi mereka kan sama. Nah, kalau ini disederhanain, G-nya bisa dicoret. Mana sih pointernya? Nah, ini G-nya bisa dicoret. Terus H sama dengan M, rho 0 sama A-nya pindah ke bawah. Nanti jadi M per rho 0 kali A. Nah, coba gini toh. Itu adalah tinggi bagian benda yang terendam air. Jadi jawabannya E. Nah, kalau misal kalian ngecek ketemu soal kayak gini, nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada angkanya, dan emang simple, tuh simak UI, satu soal simak UI ini bisa cuma 1 menit. Berhubung aku sambil ngomong ya jadi lama. Tapi kalau misal uh, ngerjain soal beneran, 1 menit cukup. Gimana? Ada yang miss nggak dari penjelasanku tadi? Ini ada yang nanya, kenapa bisa AH? Ya, tadi kan rumus Archimedes tadi kan rho fluida kali G kali V. Nah, sedangkan di soal ini tuh nggak ada V, tapi kita tahu kalau luas alas itu A, dan tinggi yang tercelup itu H. Nah, luas alas dikali tinggi itu kan sama aja kayak volume kan jatuhnya. Makanya itu kita kayak dipecah lagi gitu. Oke. Nah, sekarang soal yang terakhir. Soal lagi. Nah, ini soal SBM 2018. Masih sama. Ini soalnya polanya mirip-mirip sama soal yang tong isinya bubuk mesiu tadi ya. Tapi agak beda. Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg. Sebentar, aku minum dulu. Habis suaranya.
Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg, volumenya 0,01 meter kubik, dimasukkan ke dalam air. Nah, tanya besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air adalah, nah, kalau ada gaya yang dibutuhkan untuk menahan balok, berarti kalau nggak ada gaya, ini kan dia minta ada gaya yang dibutuhkan buat nahan balok supaya tetap di dalam air gitu kan. Misal ini permukaan air. Nah, ada gaya tambahan ke bawah F supaya dia gini, supaya posisinya dia gini. Nah, kondisi dasarnya kalau nggak ada F, berarti seharusnya gini kan, dia agak agak setengah mengapung gini. Ini ada FA, ini ada W. Nah, ini kan. Terus berhubung dia dikasih gaya F, gaya sebesar F, dia jadinya benar-benar terbenam seluruhnya dalam air. Kita cari dulu ro apa kayunya, ro balok kayunya. 7,5 dibagi 0,01 ini berarti ro balok kayunya itu ro B 750 ya. Ya kan 7,5 dibagi 0,01 kan 750. Terus ro A itu 1000. Nah, kalau dari yang konsep cepat, konsep simpel yang tadi aku jelasin di soal nomor 1, kalau dia ro B-nya itu 3/4-nya ro air, ro fluidanya, berarti dia yang tercelup itu 3/4 bagian. Ini kan 3/4-nya 3/4 ro air, berarti yang tercelup itu 3/4 bagian. Atau gini deh, kesamaan matematisnya ya. Dia yang ke bawah kan ada F, sama ada W dari balok itu sendiri. Dan dia dilawan sama kayak apung yang ke atas. Nah, gini kan. Berarti W plus F itu kayak besarnya sama dengan FA. Karena dia udah tepat sebelum dia tercelup. Otomatis sama dengan berarti. W, kita masukkan W-nya itu 7,5 kali W itu kan massa kali percepatan gravitasi ya. Berarti 7,5 kali 10 plus F. Nah, FA-nya itu ro air. Ro air kali volume air yang tercelup. Yang tercelup itu ini kan, sebesar balok kayu yang tercelup kan. Ini kita pakai kondisi yang satu ya. Kalau ini kan kondisi awal, dia belum ada F-nya. Berhubung dikasih F, dia baloknya tercelup sempurna, otomatis Rho GV FA-nya itu kan sama dengan Rho GV, Rho A. Rho A-nya itu 1000, G-nya 10, V-nya itu 0,01. Nah, ini berarti ini sama kayak per 100 ya. Aku buat per 100 saja. Kalau koma-koma nggak enak. Sama aja kan bentuknya. Nah, ini kita bisa coret sama ini, coret, hasilnya 10. Berarti 7,5 kali 10 itu 75. Nah, plus F sama dengan 10. Ini tinggal nolnya tinggal 1, terus kali 10 sama dengan 100. Nah, berarti F-nya itu 25. 25 Newton. Oke, jadi jawabannya yang C. Jadi apa gaya yang dibutuhkan buat dia itu benar-benar terbenam seluruhnya ke dalam air itu sebesar F. Nah, itu. 175. Arahnya salah berarti 175. Jadi kalau ada gaya itu kalian harus pintar atau pintar ngarahin ya. Kalau salah arah gaya sih salah. Apalagi kalau misal di bab kayak kesetimbangan dekat, nah itu kan biasanya ada soal yang kayak tangga disandarkan ke dinding,
terus ada gaya gesek. Nah itu gambar-gambar gayanya harus bener. Ya, ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Nah, itu Kak masih bingung ngurus GV-nya. Ada yang DM, Kak masih bingung ngurus GV-nya. Nah iya, jadi kan Archimedes tadi kan besar kayak apung yang diberikan terhadap benda itu kan sama kayak volume benda yang sama kayak volume cairan yang dipindahkan. Dalam hal ini, volume cairan yang dipindahkan itu sama dengan volume balok itu sendiri. Karena volume balok itu sudah terbenam dengan sempurna dalam air. Dan dia belum sampai dikatakan melayang gitu. Dia itu sisi atas baloknya itu di permukaan airnya gitu loh. Jadi tepat akan melayang. Nah, kalau dibuat bersamaan jadi kayak gini. Yang mendorong ke bawah itu ada W sama F tambahannya, F dari luar, gaya luar. Itu melawan gaya apung dari Archimedes tadi yang arahnya ke atas. Supaya dia ke atas gitu. Yang besarnya sama dengan rho air kali G kali V. V nya, nah yang bingung itu emang yang paling sering bikin bingung itu V. V-nya itu harus pakai yang apa? Nah, dalam hal ini tuh V ya ini yang aku arsir ini. Ini loh, yang aku arsir. Nah, itu V. Nah, V-nya itu berarti kita pakai volume balok yang besarnya 0,01 ini. Itu. Ya, terus tinggal masukin angka, nanti ketemu F-nya. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Udah mau habis kok ini. Atau mungkin ngulang di slide sebelum-sebelumnya. Kak masih nggak tahu yang tadi hidrostatis. Ada yang nggak tahu konsep awalnya. Archimedes. Oh nggak ada kok. Lanjut slide selanjutnya kali ya. Ada yang nanya, kali 10 dari mana katanya? Kali 10. Yang mana kali 10? Yang ini. 7,5 kali 10. Ini po. Itu yang mana? Iya Kak, itu Pak. Oh iya. Itu kan gaya berat ya. Gaya berat itu kan masa aku tulis ulang dari awal deh. W plus F. Itu gaya-gaya yang mendorong supaya baloknya ke bawah. Dan dia dilawan sama gaya apung, gaya Archimedes. Sama dengan 0. Nah, kalau dibuat yang persamaan gaya yang hukum Newton kan kayak gini kan. W ini yang ke bawah, ini yang arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas. Pak, baca lagi MG, N kali G plus F sama dengan FA. MG plus F sama dengan rho air kali G kali V. Nah, itu kan. Tuh. Paham nggak yang kali 10 ini? Jadi karena dia massa dikali percepatan gravitasi supaya dia jadi gaya berat. 10-nya dari gravitasi itu dia Kak. Iya. Kecepatan gravitasi kalau nggak diketahui di soal ya asumsikan langsung kali 10 aja. Terus ini 3/4 dari mana Kak? Ya, jadi kayak yang tadi sebelum soal-soal sebelumnya. Jadi kalau ada benda yang kiranya rho-nya itu lebih kecil dari rho fluida, itu kan dia mengapung otomatis. Nah, itu kayak bagian yang tercelup itu kayak rasio dari rho benda itu sendiri dibagi sama rho fluida. Jadi misalnya ini kasus terpisah.
itu ada kayak apa ya ini botol atau kaleng. Kaleng dia mengapung. Nah, yang tercelup itu katakanlah ini berapa enaknya ya? Setengah ya. Setengah bagiannya tercelup. Kalau ro air itu satu, berarti ro kalengnya itu setengahnya dari ro air. Jadi kita lihat dari berapa bagian yang tercelup ini. Gitu. Kalau misalnya yang tercelup itu misal gini, yang tercelup itu ini misal 4/5 bagian. Yang tercelup 4/5 bagian. Dan ro fluidanya misalkan 2. Ro cairannya 2. Berapa ro kalengnya? Ya berarti 4/5 dari 2. 1,6. Gitu. Pak, maaf V-nya berapa ya? V-nya itu kan tadi kembali lagi ya. Kan hukum Archimedes tadi kan besar gaya apung yang diberikan itu sama kayak volume cairan yang dipindahkan. Dalam hari ini volume cairan yang dipindahkan itu kan sebesar volume balok itu. Gitu. Nah, volume balok itu kan diketahui 0,01. Jadi 0,01 meter kubik itu adalah volume balok kayu yang mana itu adalah volume air yang dipindahkan balok kayunya. Itu. Ada yang mau nanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada, bisa on mic ngomong Kak, nggak ada. Lanjut dulu. Itu punya loro itu udah kejawab belum yang 3/4 itu tadi gimana? Nah, iya ini kan tadi sambungin sama yang ini ya. Apa analoginya kasus yang kaleng-kaleng ini. Nah, sedangkan ini kan balok kayu itu ada masanya 7,5 kg, volumenya 0,01 meter kubik. Kita bisa tahu rho-nya kan berarti 7,5 dibagi 0,01. Hasilnya 750. Ini udah aku tulis. Berarti 750 ini kan 3/4-nya ro air. Ro airnya kan 1000. 1,0 kali 10⁻³ kan 1000. Terus ro bendanya itu, ro baloknya itu 750. 750 itu 3/4-nya ro air. Nah, kalau pakai analogi yang kaleng-kaleng tadi, berarti yang tercelup itu 3/4 bagiannya. Itu kondisi awal ketika balok itu belum didorong gaya ke bawah. Gitu. Nah, setelah didorong ke bawah, otomatis dia kecelup semua. Itu cuma kayak apa ya? Pandangan awal gitu loh, bahwa awalnya balok itu ngapung. Terus dikasih gaya supaya dia biar kelelep gitu. Gimana? Udah kejawab belum? Oke. Nah, selanjutnya ini ada soal bonus pengenayaan. Silakan kalian jawab sendiri. Itu jawabannya udah tertera di sana. Nah, tugas kalian itu nyoba nyari apa kayak jalannya gimana supaya nemu jawaban itu. Jadi ada sebuah bejana berbentuk silinder, bagian atasnya terbuka, kayak wadah gitu ya. Terus diapungin di atas minyak. Nah, terus bejananya itu dikasih batu, masanya 600 gram. Otomatis dia akan ada penurunan ketinggian. Dan bejananya itu tercelup dalam 9 cm. Terus batunya diambil, dimasukin batu lain, masanya 150 gram.
dan bagian bejana tercelup jadi 4 cm. Yang ditanya itu berapa luas alas bejana dan masa bejananya. Jawabannya itu di sana sudah tertera. Kalau kalian gabut atau merasa tertantang, bisa kalian coba. Itu kalian kirim solusi jawabannya ke kontakku yang tadi udah share di awal. Itu juga ada di sana. Jangan bawa, nggak boleh pakai cara cepet ya, nggak boleh pakai cara-cara yang ada di les-lesan, pakai konsep yang tadi di slide-slide sebelumnya udah aku kasih slide apa teori-teorinya itu bakal kejawab kok kayak itu, nggak perlu pakai cara-cara cepet. Yang benar dan yang paling cepat itu aku nanti kasih hadiah menarik deh. Mungkin kalian bisa SS soalnya buat coba-coba nanti sendiri. Ya buat yang nanya kontaknya itu ada di bawah ya, di baris paling bawah itu ada aku kasih lagi. Itu ada kontakku di bawah. Ini buat kalian yang bisa pakai line, buat kalian nge-share caranya di line, bisa kalian lihat MIG, terserah. Ya, kalian bisa SS soalnya sama jawabannya. Jawabannya buat patokan aja sih, ngecek udah bener apa belum. Yang penting itu caranya. Kalau caranya bener sih, apalagi kalau di kuliah bisa ada soal kayak gini, terus kan pasti harus banyak cara. Itu sebenarnya bisa kayak kalian kehabisan waktu, kalian belum sempat ngitung masukin angka-angkanya, tapi kalian jalannya itu udah bener, udah masukin persamaannya ini, terus konsepnya gimana, analisisnya gimana, itu kadang bisa dapat skor penuh padahal belum selesai ngitungnya. Oke, next slide deh. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari semua yang udah gue jelasin dari awal tadi? Dana-dananya nggak cuma di seputar fluida statis ya, di luar materi juga boleh kok. Silakan kalau mau nanya. Terus suka fisika gimana ya? Gimana ya? Dibilang suka juga nggak suka-suka. Yang penting itu ya, tahu konsep sih. Kalau tahu konsep tuh lama-lama kerasa asik loh, sumpah. Apalagi kalau kerjain soal-soal yang penuh dengan analisis. Kalau soal-soal yang mentahan, apalagi kayak yang dari sekolah itu biasanya, itu menurutku malah lebih membosenin. Kayak misal udah diketahui data-datanya, diketahui apa, ditanya apa, terus kita tinggal ngitung pakai rumus. Nah itu bosen menurutku. Tapi kalau soal-soal yang analisis, apalagi analisis dari kasus yang nyata, nah itu tuh lebih menantang. Konsep yang teori relativitas, waduh, gimana ya? Nggak belajar itu ya. Yang dilatasi waktu ya. Udah lupa ya. Kelas 12. Udah lupa. Kalau sekarang fisika yang gue pelajarin di kuliah itu karena aku teknik kimia ya, jadi kebanyakan ya itu yang seputar fluida terus kalor, terus gas, termodinamika gitu-gitu. Bahkan aku nggak belajar kayak yang kayak optik itu nggak belajar, optik gelombang, terus ya itu yang fisika modern nggak belajar. Kebanyakannya ya di kalor sampai pusing.
Iya, fisika modern ribet dan menurutku nggak terlalu esensial sih, kecuali emang minat belajar fisika modern ya. Tapi kalau cuma buat persiapan UTBK, menurutku materi itu nggak terlalu esensial kok. Stop share dulu ya. Nah, matkul paling susah di tagging. Apa ya? Aku kan masih semester 1. Semester 1 ini masih, apalagi kayak kurikulum teknik kan rata-rata sama ya. Masih belajar basic-basic science kayak kalkulus, fisika, kimia. Kak, di soal tadi 0,9 itu rohnya minyak ya? Iya betul, rohnya minyak. Kak, Jadi bisa bertanya? gimana? Tadi kalau nggak salah soalnya agak salah, Kak. Soalnya itu Soal betul, yang Kak. soal yang mana? Kuis tadi, pengayaan. Yang pengayaan? Yang mananya? Bentar saya baca. Itu kan jika sebuah batu yang masanya 600 gram dimasukkan dalam bejana tersebut, itu kok yang tenggelam bejananya bukannya batunya ya? Loh, jadi itu ibaratnya itu gini loh. Mungkin kalau kalian apa nangkepnya ya. Jadi ada wadah besar isinya minyak. Terus itu dicelupin kayak mangkok lah, mangkok yang disebut bejana. Nah, mangkok itu dicelupin batu, dia tenggelam sedalam 9 cm. Terus dicelupin batu lain yang lebih ringan, tercelupnya 4 cm. Itu loh maksudnya. Oh, ya ngerti, Kak. Ya itu sebenarnya soal kuliah sih. Tapi walaupun soal kuliah, tapi nggak pakai teori yang aneh-aneh. Jadi menurutku kalian juga bisa kok ngerjain. Yang susah emang analisisnya sih. Ya, terus faktor paling susah di teknik apa? Menurutku sejauh ini malah kimia analisis. Kontol yang. Karena apa ya? Karena kimia analisis itu mata kuliahnya anak kimia murni. Iya, jadi iya diganti. Iya ya, jadi batunya itu awalnya batu 600 gram, itu tercelup 9 cm. Terus kasus kedua, itu batu yang 150 gram tercelup 4 cm. Jadi bukan ditambah jadi 750 gram. Enggak ya, itu beda kasus itu. Beda kasus guys. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa refreshing ya, main itu. Oh iya, ini ada yang nanya, Kak, kalau boleh tahu skor fisikanya waktu UTBK berapa? Aku dulu SNM, ya. Jadi nggak ikut UTBK. Jadi nggak ada skor UTBK-nya. Itu kalian masuk ke Slido ya. Jadi linknya ya kalian cari aja di Google Slido gitu. Namanya apa sih? Slido. Slido terus masukin kodenya itu 69420. Aku tunggu sampai jam 9 pas ya. Sambil jawab-jawabin pertanyaan. Oh ya, terus masuk jalur apa Kak? Jalur SNM. Waktu SNM ngambilin sertif apa aja Kak? Nggak ngambilin apa-apa. Cuma modal nilai. Modal nilai rapat. Alumni SMA mana Kak? SMA 2 Surabaya. SMA 2 Surabaya ya. Jadi apa ya? Bisa dibilang jalur hoki sih. Alhamdulillah. Teknik kimia di mana? Teknik kimia UGM.
Aku tulis di chat aja ya. Kimia mana tadi kimia. Ini nggak bisa ngecek ya yang udah masuk berapa. Oke. Silakan kalian isi di sana. Di sana tuh Slido ini anonim kok. Jadi kalian ngetik apa aja terserah. Kesan dan pesan selama kurang lebih 1,5 jam ini kira-kira apa yang kurang dari aku, dari penyampaianku. Aku tunggu sampai jam berapa enak ya? 3 menit ya cukup deh. Udah malam juga. Oke, semoga bisa nyusul Tekim UGM juga. Wah, siapa tuh? Ada tingkat deh. Tunggu deh, ke depan. Seru kok. Sini. Doain tuh UGM, amin, amin. Iya kalau apa ya? Kalau kalian belum masuk di UGM, tetap nggak apa sih mimpi ke UGM itu. Silakan bermimpi setinggi-tingginya. Tapi kalau udah masuk di UGM ya jangan terlalu mengglorifikasikan UGM, jangan terlalu mengwowkan UGM. Karena sebenarnya dibilang spesial juga nggak spesial banget. Cobain masuk FTUGM, yoi. Semua Satria Teknik, calon Satria Teknik. Penyampaiannya terlalu cepat deh. Sorry guys, aku takutnya kelebihan durasi nanti. Disemprot nanti sama panitianya. Ini aja aku cepet-cepetin ini. Nggak ada nanya. Katanya Tekim banyak fisika kan ya kak? Berarti nggak jauh sama jurusan teknik fisika. Oh nggak gitu juga. Jadi apa ya? Teknik fisika itu dia itu banyak instrumentasi. Instrumentasi itu kayak apa ya? Ini aku secara aku tahu aja ya. Jadi instrumentasi itu kayak pengendalian alat-alat gitu loh, alat-alat pabrik. Nggak cuma alat-alat pabrik sih, pokoknya alat-alat instrumentasi. Aku kurang tahu juga. Dan dia juga nyambung-nyambung ke kelistrikan gitu kalau fisika. Sedangkan Tekim itu fisikanya yang fisika yang berhubungan dengan fase gitu loh. Fase, kalor, neraca panas, neraca massa. Dan itu yang membedakan antara teknik kimia dengan kimia murni. Jadi anak kimia murni nggak belajar apa itu neraca panas, neraca massa. Dan tekim itu apa ya? Hubungannya kerjanya sama reaktor lah. Reaktor, pabrik kimia gitu. Yang kalau kalian lihat kayak ini pabrik-pabrik yang ada kilang-kilang minyak besar itu. Nah, itu tekim belajarnya gitu. Nah, terus kak kalau masih gak paham pengayaan tadi bisa minta solusinya kakak. Nah, ya yang penting kalian coba dulu aja sih. Kalian coba dulu sebisa kalian kirim ke aku. Nanti aku benerin kalau kurang.
Oke, jangan takut salah lah pokoknya. Oke, lanjut ya. Terus kritik dan saran. Ada nggak kira-kira? Aku cepetin aja ya. Udah malam juga soalnya. Mungkin kalian mau belajar-belajar yang lain kayak atau apa kayak. Tapi kritik dan saran sama kayak kesan dan pesan nggak sih jatuhnya? Di sini juga ada kritik. Enak gak ada cara cek biar jadi cheater? Nah, ya jadi sebenarnya cara cepet itu nggak sebenarnya salah dan nggak nggak benar juga. Selama kalian tahu sumbernya cara cepet itu dari mana, ya sebenarnya sah-sah aja kalian pakai. Tapi kalau kalian telan mentah-mentah cara cepet itu, misalnya kalian ikut les terus dikasih, aku nggak mau sebut merek juga sih, takut mencemari institusi. Ya. Tapi kalian itu juga cari tahu gitu loh, asal usul rumus itu dari mana. Oh ya, ini di soal terakhir aja deh. Enaknya pertemuan selanjutnya bahas apa? Misal aku masih ada kesempatan buat jadi tutor lagi, insya Allah kalau masih jadi ngajar fisika, kalian mau aku bahas apa selanjutnya? Yang kiranya masih linear sama tekin ya. Kalau materi kelas 10, insya Allah aku masih bisa semua. Tapi kalau yang kelas 12 kayak yang listrik magnet, aku jujur nggak belajar di tekin, nggak belajar itu di tekin. Ada saran nggak guys? Yang kalian kira-kira butuh banget? Ya SMP. Banjir gini organik tuh. Lintas mapel ya. Gimana nih? Boleh nggak ya? Kalau boleh sih, gas aja. Nah, kalor nih seru nih kalor. Ini kalor nyambung ke kinetik gas. Bahas torsi juga boleh. Bingung ini bahas yang mana dulu. Kinetika. Kinematika. Kinematika bukannya udah pernah ya? Kalau nggak salah sama tutor lainnya itu. Tutor selain aku. Udah pernah nggak baik? Nggak sih kalau nggak salah. Termodinamika kalor. Termodinamika kalor. Nah, termodinamika kalor sama kinetik gas ini kayaknya satu paket deh. Gimana, setuju nggak kalau misal aku dikasih kesempatan lagi buat tutor di sini, aku misal mau bahas yang seputar kalor, gas sama termodinamika. Atau kalau nggak bisa dalam satu pertemuan, ya dipecah jadi dua gitu. Antusias sangat. Oke, tunggu ya. Bulan depan insya Allah. Soalnya aku nanti mulai semester 2 udah mulai sibuk soalnya. Banyak praktikum. Belum tentu bisa tutor lagi. Jadi sebelum semester 2 aku puas-puasin deh. Oke ya, kalau gitu ya ini kalau udah ketemu caranya langsung kirim aja. Iya, kirim aja nggak apa. Yang udah ketemu cara sampai ketemu nanti jawaban akhirnya tadi sama kayak yang di PPT itu tadi. Nah, itu bisa aja kirim ke aku. Ya, aku stop dulu ya. Oke, mungkin itu cukup dari aku.
Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian bisa diterima di tempat impian kalian nanti. Tetap semangat, jangan nyerah, tetap berdoa, jangan lupa doa. Ingat restu orang tua. Oke, aku pamit dulu ya. Terima kasih semuanya.